warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Jamaah Masjid Khairul Ummah, sebaik-baik umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis zikir, di majelis ilmi. Ini adalah termasuk daripada halaqah taman surganya Allah di dunia. Kalau kita sudah biasa hadir, kalau kita sudah cinta hadir, kalau kita biasa senantiasa prioritas untuk dapat menghadiri halaqah-halaqah ini, mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah kelak menjadikan kita kumpul kembali dalam kerinduan Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, baik dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, terutama kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan bahasan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mujahadah, bab menerangkan tentang mujahadah manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mahiyal mujahadah, apa sih yang dimaksud dengan mujahadah? Jadi yang dimaksud dengan mujahadah itu IP taatillah indal ibadah, ketaatan manusia ketika di dalam ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang ketika tingkatan mujahadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahnya itu melihat kekuatan, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi daya tarik ibadah itu. Allah perlihatkan pada dirinya sebuah keyakinan bahwa kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka sedang patuh dalam bentuk ibadah, merasakan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, kenapa Anda sholat gitu ya? Kenapa kita sholat? Ketika manusia mujahadah di dalam sholat, itu diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kemurnian bantuan Allah, pertolongan Allah. Terima kasih ya Rob, saya bisa dipelihara sehingga saya bisa ibadah. Satu, terima kasih ya Allah, saya dibisakan ibadah sehingga saya belajar mencintai kebaikan-Mu ya Allah. Dua, yang ketiga, minimal tiga, terima kasih ya Allah, saya ibadah karena saya tunduk dan patuh terhadap perintah-Mu ya Allah, minimal saya mengurangi maksiat terhadap Engkau ya Allah. Itu Pak. Jadi kebahagiaan itu, kepuasan batiniah ini sudah mulai merasakan ada konsumtif batiniah ini. Jadi enggak kosong, gerakan ibadahnya ada, kesibukannya ada, tapi kolbunya tetap dapat. Gitu Pak. Jadi kesibukan batiniah lahiriahnya ini tidak hanya melulu batiniah lahiriahnya, tapi batiniah juga merasakan. Ketika yang dia ibadah lakukan ini, kehadirannya dan bahkan sifat-sifat Allah yang dia rasakan ini hadir pada dirinya. Terima kasih ya Allah, saya bisa ibadah sehingga saya bisa terkurangi dengan maksiat. Terima kasih ya Allah, saya bisakan ibadah sehingga saya banyak taat padamu ya Allah. Terima kasih kami ya Allah ibadah sehingga kami lebih mencintai terhadap Engkau ya Allah. Andaikan rasa cinta al-hub minallah, rasa cinta kepada Allah ini enggak Allah buka, maka kecintaan kami terlalu belalak ya Allah. Lihat dunia, lihat wanita, lihat jabatan, lihat kesempatan, lihat semua dunia ini rasanya pengen dirangkul, dimiliki, diterkam semua. Astagfirullahaladzim. Badan ini badan manusia. Badan ini badan manusia, tapi serakahnya persis seperti binatang. Malu izin Gusti ya Allah. Nah inilah al-mujahadah fillah, orang yang sudah merasakan
ibadahnya tingkat mujahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan yang berikutnya, mujahadah fillah itu adalah manusia ketika mereka berbicara tentang keagungan Allah, itu bukan decoration only, Pak. Jadi ketika mereka tentang membicarakan keagungan Allah, bukan decoration only, bukan hanya penghias lipstik belaka. Jadi betul-betul hadir tentang keagungan Allah itu. Minimal pada pribadinya, salah satu di antaranya adalah mereka ikut meyakinkan dan meyakininya. Jadi antara yang dia ucapkan, antara dia yang gambarkan, sebagian kecil walaupun nggak sebagian besar, sudah dia alami. Jadi nggak kosong. Berbicara tentang Allah itu Maha Pengasih Penyayang, itu nggak hanya di dalam lidah, tapi hadir dalam qabulnya. Iya ya Rabb, Engkau itu Maha Pengasih Penyayang, Engkau itu tanggung jawab. Hidup kami dari sejak kami tidur sampai bangun tidur, Engkau pelihara. Betapa banyak sebenarnya kalau mau hianat, lubang yang tidak pernah kami tutup. Hidung aja dua ya Allah. Ketika kamu tidur, kami tidak tahu ada binatang apa yang bisa masuk. Belum lagi telinga dua, kiri dan kanan. Andaikan engkau kirim binatang, semut aja lalat ataupun nyamuk, ulet, semut dan sebagainya itu bagi engkau bisa. Ya Rabbana, sungguh engkau memelihara kami ya Allah. Engkau menjaga kami. Engkau la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Engkau enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur, menjaga dunia termasuk kami seisinya ya Allah. Terima kasih ya Rabbana. Sesungguhnya engkau sangat ada ya Allah. Gitu ya Pak ya. Ada engkau itu. Kami kemana diberikan kekuatan. Andaikan misalkan real tubuh kami ini punya bobot ada yang 40 kilo, ada yang 50 kilo, 60, apalagi sampai lebih. Andaikan bukti beban ini tidak ditanggung oleh engkau, kami ini kemana-mana memikul bobot badan kami, yakin kami akan kewalahan. Kenapa kami enggak kewalahan? Kan gitu Pak. Kenapa kami enggak kewalahan? Tidak problem. Satu jawabannya, engkau yang nanggung tentang masalah daripada engkau yang maha bertanggung jawab terhadap diri ini, ya Allah. Ya Rabb, tidak pernah ada sisi yang tanpa engkau tidak tahu. Tidak pernah ada sisi kehidupan kami yang engkau tidak tanggung jawab. Maafin ya Allah, karena hati ini suka membuka keluh kesah sulitnya hidup. Astagfirullahaladzim. Kadang kami suka membuka sesuatu yang tidak ada, tidak punya, yang sedikit, pengennya banyak, pengennya nambah, pengennya punya cepet-cepet, pengennya dimiliki, pengennya nambah, pengennya banyak. Serakah hamba ini tidak pernah terasa ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Kapan kami jadi kekasihmu? Ternyata paling gampang kami jadi kekasih syahwatmu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kami ini jangan-jangan bukan pengabdimu ya Allah. Kami ini bukan orang yang sedang meraih, menuntut, mencapai ridhamu ya Allah. Tapi yang kami siang malam kami tunggu kapan kami kaya. Astagfirullah. Kapan kami punya, kapan kami lebih, kapan kami punya banyak. Ya Rabb, kau berikan hidup 100 tahun yang akan datang juga. Belum tentu kami jadi orang baik kalau tanpa hidayah, tanpa bimbinganmu, tanpa ilmu, tanpa ridhamu, nggak mungkin kami. Kami cuma jadi manusia yang congkak, yang nggak pernah cukup dari pemberian. Apalagi syukur, kufur yang kami miliki yang nggak pernah sadar. Ya Rabb, jangan-jangan kami bukan jadi kekasihmu, tapi jadi musuhmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita waspada pada diri kita semua jemaah. Maka Allah berpesan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, walladzina dan orang-orang jahadu yang mujahadah. Sungguh-sungguh ya, orang yang punya kesungguhan. Jadi lahiriahnya rajin, terus batiniahnya yakin. Itu mujahadah ya. Lahiriahnya dia rajin, batiniahnya yakin. Jadi nggak kosong dua-duanya. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang mujahadah dia jalan Allah, kesungguhan. Orang punya sungguh-sungguh jalan Allah, lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjuki kepada mereka. Mereka siapa? Orang yang sedang mujahadah, punya kesungguhan. Subulana,
jalan menuju kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membackup gitu aja dah. Pasti Allah tuh membackup bersama siapa? Orang-orang yang mujahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita lakukan, mohon maaf, silahkan itu hanya sekedar kulit belaka. Tapi intinya, isinya adalah kita sedang belajar mengabdi menjadi kekasih Allah. Apapun profesi kita, mau pedagang, mau di kantor, ya roh, terlalu kami jadi budak, andaikan pagi-pagi kami sudah berangkat. Kadang gelap baru pulang, kadang siang, kadang hujan, kadang malam, kayak apa? Apa sih? Kali-kali tanya tuh. Apa sih? Saya ini, kampung saya bukan di sini, asli kampung saya dari daerah sana. Kemudian saya sekarang ada di Bekasi. Kemudian saya aktif dan sibuk dengan di Bekasi ini. Tanya, apa sih kesibukan kita ini? Yang Anda cari itu apa? Dan karena apa? Aku nggak mau sia-sia ya Rob. Silakan kami profesi seperti apa. Silakan kami mengabdi dan sibuk seperti apa. Tapi hakikat ketika kami sibuk ini, ingin jadi kekasih-Mu ya Allah. Jadi bukan semata-mata itu. Yang aku cari adalah keridhaan-Mu, biar aku menjadi kekasih-Mu yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Itu harapkan kita saudara-saudara. Nah itu ya, itu salah satunya. Kenapa sih tingkatan mujahadah itu orang yang punya kesungguhan, lantas mereka punya keyakinan, nggak kosong. Sebab itu ada latihannya sebelum sampai pada mujahadah. Ya, dalam kitab ini diterangkan, tingkatan mujahadah itu di bawahnya ada latihan level. Salah satunya adalah yakni mereka al-faqir, al-wara, terus kemudian at-taubah. Jadi diawali taubat yang paling pertama. Tingkatan untuk mendapatkan sebuah juhud ini, makanya dibuka dengan sifat apa? Yakni taubat. Taubat ini taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena taubat itu butuhnya Allah gitu Pak. Malunya kita dengan Allah. Aibnya kita dengan Allah. Tiap saat, tiap waktu gitu ya. Yang kami lakukan. Itu jangan segampang dan semudah untuk mengkelaskan diri kita. Saya ini orang baik, saya ini orang ngerti, saya ini orang berilmu, saya ini orang ibadah, saya ini orang taat, saya ini ahli ibadah, enggak usah. Orang yang taubat sebenarnya mencari dan akan dia ketemu dengan aibnya serendah-rendahnya tentang kerendahan dirinya. Kenapa demikian? Sebab taubat yang sebenarnya itu menemukan Allah gitu ya, Sang Maha Sempurna yang tidak pernah memiliki aib sedikit pun. Adapun kembali kepada aib dan sebuah kekurangannya, kita sebagai hambanya. Masih untung ya Rob, kami ini masih bisa, pertama bisa ibadah. Masih untung dapat pertolongan, bisa Islam. Masih untung akidah kita itu iman. Masih untung kita itu masih bisa zikir. Masih berterima kasih kita masih mau sujud. Masih bersyukur kita ini masuk ruku. Masih bersyukur kita masih bisa takbir. Semuanya itu muaranya ibadah yang kita lakukan sampai kepada tingkatan syukur. Bukan ngaku kita sudah bisa ibadah. Gitu Pak. Nah, baru di situ ketika taubat yang kita ucapkan, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan menurut ilmu sorob, ini dikuatkan Pak. Istaghfaro yastagfiru, wajahnya istab'ala yastab'ilu. Kalau ada kalimat fi'il ditambah alif, sin, dan ta, itu menunjukkan kalimat permohonan. Asalnya daripada gofaro yaghfiru, istighfar, itu menjadi gofaro artinya ampunan. Tapi kalau istighfar mohon ampun. Gitu Pak. Saroba yashribu, itu artinya minum. Tapi kalau istasroba, minta minum. Gitu Pak. Akala yakulu itu artinya makan, ya. Tapi kalau istakulu minta makan. Ntar serius lagi dicari nasi uduk, enggak itu. Ini menerangkan sorob Pak, ya itu tasorob ini, tasorob. Makanya istighfar, yastaghfir, istighfar itu mohon ampun. Indah kalimat ini. Jadi Quran itu Pak, selain kalimat secara maknanya luas, letterlek secara bahasanya juga indah, gitu Pak. Jadi istighfar yastaghfiru, istighfar mohon ampun.
Makanya kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, istaghfiru, mohon ampunlah segera kalian kepada Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu kana ghaffara, tempat yang maha pengampun. Allah tahu sang maha menerima taubat. Makanya nggak boleh ada orang ketika dosanya kayak apa mungkin orang kayak saya dosanya banyak diampuni, dimaafin? Apa mungkin masa lalu saya kelamnya, tukang apa, bobok, tukang taruh, tukang buka-bukain, tali underok, misalnya gitu Pak ya. Semua udah saya kerjain semua, pokoknya kayak gitu. Apa mungkin taubat saya diterima? Mohon maaf Pak, kesimpulannya begini, untuk masalah taubat. Apapun yang dilakukan manusia tentang maksiat, dosa numpuknya setinggi apapun, seluas apapun, ampunan Allah itu lebih luas daripada maksiat yang dilakukan oleh manusia. Gitu ya Pak ya? Gitu. Ampunan Allah itu lebih luas daripada maksiat yang dilakukan manusia. Intinya apa tujuannya? Agar manusia punya kesempatan optimis bahwa setiap kehinaan, setiap kelalaian, setiap dosa itu Allah Sang Maha Pengasih menunggu kapan taubatnya. Itu hadirin Allah berbahagia. Kita tahu dalam kitab ini juga ada kan, kalau nggak salah ahli maksiat, dia itu 99 orang dibunuh. Setelah dibunuh, kemudian dia mencari, ketemu salah satu pendeta, kemudian dia cerita, saya ini pembunuh 99. Model kayak saya ini, mabok iya, jinah iya, nyopet ongkoh. Bunuh itu kebiasaan saya, 99. Mungkin enggak kalau ketika saya tobat kepada Tuhan, Tuhan itu nerima. Oh nggak bisa, karena itu tempatnya neraka, udah 99 orang. Akhirnya sang pendeta dibunuh kan, genaplah jadi 100. Dia nyari lagi. Nah nyari, apakah mungkin saya udah 100 orang membunuh? Pada saat itu kemudian mungkin saya akan antarkan ada seorang ulama di puncak sana, kemudian diberikan pun diterangkan. Ternyata dia bisa. Akhirnya baru perjalanannya dia niat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertengahan itu keburu mati, jatuh, plek. Tapi ada niat mau taubat. Disitulah malaikat. Ada malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, udah nih orang, udah 100 orang dibunuh, zina, mabok, nyopet, maling, lempar aja ke neraka. Kata malaikat, entar dulu. Betul itu yang Anda sampaikan. Tapi perjalanan dia ini mati gitu, mau taubat. Gitu. Akhirnya perintahkan sama Allah, kalau begitu hitung dijengkalin berapa banyak antara pertengahan dia datang ke sana sampai ke tempat dengan yang dia lakukan. Andaikan misalkan dia punya kelebihan dari setengah itu walaupun 1 jengkal, ampuni semua dosanya. Masya Allah. Setelah dijengkali sama malaikat, ternyata pas sampai tengah, lebihnya cuma sejengkal. Dapat ampunan orang tersebut. Tuh Pak, betapa Allah itu menunggu orang-orang taubat. Betapa Allah memuliakan orang-orang bertobat. Betapa Allah itu sangat cinta terhadap orang-orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan, menghargai, memuliakan hamba-hamba Allah yang punya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang luar biasa, yang tidak pernah kebencian dibalas dengan kebencian. Itulah Allah. Makanya dalam Islam, apabila seseorang mau melakukan maksiat, baru niat, gitu ya, itu nggak dapat dosa. Tapi ketika niat itu baik, insya Allah nanti malam saya mau tahajud, itu udah dapat, gitu ya. Gimana Pak? Saya ini ada niat mau bantu, ada janda, saya bantu. Terus bantunya beneran. Kira-kira, terus bantuan kita nih Pak Asmat, kasih beras anak yatim. Anak yatimnya sih ya bagus, cuma emaknya lebih bagus, misalnya. Iya. Pertanyaannya, ya mohon maaf nih, ini kualitas iman kita nih ya. Kira-kira ketika kita membantu kepada anak yatim, plus dengan emaknya yatim masih muda, masih cakep, daya tarik yang paling kuat yang mana kira-kira? Karena emaknya oh.
Kalau begitu kita tanya kepada Pak Rewe dulu, gimana gitu? Sesuai pengalaman. Ya, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Disitulah kita punya jawaban masing-masing ya Pak ya. Di situ punya jawaban kita masing-masing. Bahwa ternyata daya tarik untuk betul amaliyah karena Allah gampang apa susah Pak? Susah apa gampang karena Allah? Susah. Kemurnian yang karena Allah itu. Ya sama Pak, saya juga. Ada anak yatim 2, yang satu laki, yang satu perempuan. Emaknya ngaji juga di tempat saya. Terus kalau kita punya rezeki kita bagikan, gitu. Sayang sama anaknya, takut. Kalau sama anaknya sayang, mamanya apa? Repot kan? Itu susah. Ya sayang juga kan gitu. Subhanallah. Itulah iman. Itulah iman. Ya udahlah kita beri aja, ada buru-buru. Kan gitu ya. Gitu. Itu salah satu antaranya. Kenapa Bapak hadirin rahimakumullah? Itulah kita akan menguji kadar. Di mana kita menempatkan amaliyah kita itu ada Allahnya atau makhluknya. Ternyata kekuatan makhluk itu lebih kuat. Daya tarik makhluk ini. Itulah iman kita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sujud udah lama, ibadah udah lama, umur udah mulai tua. Keyakinan segini-gini aja, kekuatan iman Islam kita masih terbatas. Yang kayak gini, mau masuk surga engkong lu apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, kali-kali tempeleng kita Pak. Tempeleng nafsu kita ini. Ya, biar kita tahu bahwa ternyata kita tuh menyangka kelasnya udah tinggi, kelasnya udah mulia. Dan mohon maaf Pak, kalau manusia ketika muhasabah mereka, terus kemudian ketemu tentang siapa diri kita, kehinaan serendah itu, itulah sebenarnya Allah meningkatkan dan meninggikan manusia. Kenapa? Kalau kita bertemu dan kalau kita menemukan bahwa kita ini pada titik yang terendah, lantas kita itu punya kehinaan yang sangat luar biasa, kemudian kita akan merasa kekaguman dengan Allah, zat yang maha sempurna. Gak bisa kita akan merasakan sempurnanya Allah kalau kita masih muncul keakuan diri kita punya sempurna gitu. Gak bakal kita merasakan hadir kekuatan Allah kalau diri kita merasa kuat selain Allah. Gak bakal kita katakanlah merasakan indahnya bersama Allah kalau kita selalu menyangka diri kita yang paling indah. Gitu. Maka lepaskan semuanya kekuatan. Lepaskan semua sandar kita merasa tahu, merasa bisa. Ya kan? Setelah itu baru hadir Allah. Kenapa? Karena Allah di hati kita nggak bakal bersama selain Allah. Allah hanya dengan hati manusia yang bersama dengan Allah. Paham nggak Pak? Omong apa saya terakhir? Omong apa saya terakhir? Nggak sadar. Allah. Ngomong apa saya terakhir? Separuh nggak sadar tuh Pak. Tapi bisa di. Ya. Ada keimanan. Oke. Ujungnya apa saya bicara? Allah tidak akan kumpul pada hati hamba selama hambanya ada selain Allah, dan Allah hanya bersama hati hamba hanya hatinya dengan Allah. Itu ya Pak ya? Gitu ya Pak ya? Itu ya Pak ya? Hati-hati. Berarti Pak, gitu ya, Allah itu akan mendeteksi terus tentang apa isi hati kita. Bener. Bener Pak. Jangan sembarangan nih hati diisi gampang. Apalagi kebencian, astagfirullahaladzim. Pak, kebencian itu Pak, kalau udah masuk penjara hati, itu mohon maaf Pak, kadang-kadang nggak hilang setahun. Apalagi sehari, apalagi seminggu. Jangan. Gimana kalau misalkan kebencian itu dengan sebab salah mereka? Ya mudah-mudahan kita nanti kalau nggak lewat mulut kita gitu ya, nggak lewat pengetahuan dan lewat tangan kita, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain orang yang akan memahamkan kebenaran tentang kita. Udah gitu aja. Jangan kita merasa benar. Gimana sih gua udah benar? Masih dianggap nggak benar? Jangan minta kita kebenaran kita dianggap diaku sebagai yang paling benar. Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Itu ya satu ya diantaranya. Terus kemudian ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang katakanlah, nggak usah orang-orang lah, diri kita aja lah ya. Termasuk kita, jangan terlalu lama kita punya kebencian. Ya, nggak boleh Pak.
benci sama orang. Atau kita punya anggapan bahwa di hati kita ini kita punya klaster sendiri. Misalnya merasa pendidikannya tinggian. Lu mah sama gua, tinggian gua, nggak boleh. Walaupun dia diucapkan di hati, tuh Pak, nggak ngomong, mulut sih nggak ngomong. Ya kan, ente mah aneh, lah kayaan saya daripada, itu nggak boleh. Istighfar tuh Pak, istighfar hati kita begitu, nggak boleh. Saya sama dia, lah hebatan saya, nggak level saya sama teman-teman ente. Ah iya, beda kasta, saya darah biru, ente darah apa? Aduh, astagfirullah, nggak boleh itu Pak. Nggak boleh Bapak. Di mana maknanya tahajud sujud Bapak kepada Allah? Kalau kita masih berada hati kita di kelas itu, hina. Hina Pak, udah. Bapak jangan terjebak udeng-udengnya orang seperti apa. Sorban yang ngangsar kayak apa, nggak usah. Tempati diri kita, makom kita dengan Allah. Itu Pak hadirin Allah berbahagia. Kenapa? Kalau begitu Bapak insya Allah punya kehusuan, kenikmatan, keindahan. Hidup ini punya arti. Hidup ini punya arah gitu loh Pak. Dari situlah nanti Bapak nggak gampang aneh lihat kehidupan dunia. Nggak gampang ketarik. Nggak gampang ketipu. Kalau kita kan ketipu Pak. Semua banyak usaha ketipu. Kenapa? Karena kita terlalu mengharapkan, menghayalkan. Semua Pak hadirin Allah berbahagia. Memang kan kata Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia itu tertarik ataupun terpedaya kan dua hal. Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha. Jadi dua hal yang membuat manusia itu gampang ketarik itu. Pertama masalah dunia. Dunia kan bisa jabatan, bisa penghasilan, bisa harta, kemewahan. Ini gampang. Gitu kan? Yang kedua, aw imra'atin, imra'ah perempuan. Itu daya tariknya kuat luar biasa. Makanya kalau kita bicara cinta, ada cinta selain hati, mohon maaf nih, ada cinta selain istri kita, terus kemudian ternyata kita menerima ada obrolan, hati-hati nih Pak Asmat. Bukan Pak Asmat ini, bukan. Pak Asmat yang di sono. Tapi sekarang lagi di sini. Yang di sana ya gitu. Itu rasa cinta kalau sudah masuk Pak, ya kan, itu nggak gampang keluar Pak. Iya itu. Itulah nafsu hebatnya. Mempenjarakan kita dengan sebuah rasa di kalbu kita ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya kan bisa jadi, kan bisa teringat lagi. Gitu ya. Pokoknya dengan hal yang positif, rasa kebencian maupun dengan rasa sesuatu yang cinta. Sama kita juga mencintai harta, kendaraan. Kalau udah masuk ke hati kita, kendaraan yang kemarin itu harganya bagus. Berhubung saya nggak punya duit, saya nggak bisa beli. Coba kalau saya punya duit, selalu. Ada begitu gitu. Itu dunia. Nah, yang paling kuat al-imro'ah. Makanya ada orang jazab itu ketemu ya. Ada orang jazab ketemu dengan iblis. Ditanya, "Iblis, bagaimana cara kamu menggoda?" Gitu ya. Manusia. Kata iblis, "Ya, aku menggoda manusia laki dengan apa? Aku menggoda manusia itu dengan dunia," dia bilang. Tanya lagi dengan dunia. Dengan masalah dunia, kesulitannya dan kemudahannya. Itu kata iblis. Terus tanya lagi, iblis, apa cara yang paling kuat? Kekuatannya itu dahsyat, bisa menghancurkan manusia. Cara kamu menggoda manusia yang paling hebat, paling dahsyat itu apa? Kata iblis dijawab, aku goda manusia itu laki-laki dengan perempuan, perempuan itu dengan laki-laki. Dahsyat. Makanya mohon maaf punten banget ya. Kemarin ada curhatan, yang penting nggak disebutin nama orangnya dan daerahnya. Orangnya udah sama-sama 50 tahun lebih. Anaknya juga yang mohon maaf, katakan udah pada nikah, punya dua itu nikah. Nikah anaknya satu, wisuda, udah selesai. Udah wisuda ternyata, mohon maaf Pak katanya, besok saya habis wisuda saya mau cerai. Lah, wisuda anaknya kenapa? Ya nggak tahu Pak. Jadi rupanya perempuan itu salah satunya ketemu dengan orang lama, apa namanya tuh, CLBK. Ah itu yang kayak gitu Pak Asmat. Yang CLBK itu kayak gitu Pak Asmat. Subhanallah. Ya kalau masih muda ya, udah 50 lebih, udah punya cucu. Itu terjadi Pak, dibongkar sama nafsu. Siapapun kamu, Ustadz, Kiai, RT, ke RW, ke Tua DKM, ke bukan.
Iya, hati-hati. Ini ngaji kayak gini nih penting, Pak. Minimal, aduh, saya kesinggung dikit nih. Sebenarnya saya ada rencana nih. Aduh, subhanallah. Ada rencana saya. Wah. Allahu Akbar. Oh, luar biasa, Pak. Luar biasa. Maka tadi, iblis itu caranya yang paling kuat, bagaimana menggoda laki-laki dengan perempuan, laki-laki digoda oleh perempuan. Gitu. Laki oleh wanita, wanita oleh laki-laki. Itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah berbahagia. Mohon maaf, Pak. Menurut sebuah cerita dari Pak RW dulu, kalau nggak salah, orang itu dulu, ya kayak ceritanya, mohon maaf ya sedikit iri KDM. Dulu waktu sama-sama kita bujangan, sulit didapatkan. Gitu kan? Tapi sekarang kalau Pak RW ternyata ketemu dengan mantan dulu itu diajak ketemu mau, Pak. Lebih gampang sekarang, Pak, daripada dulu. Ini ngaji apa curhat? Ini seperti itu, Pak. Itulah kehebatan nafsu, ngobrol gitu loh. Sesuatu yang dulu nggak mungkin, sekarang jadi mungkin. Astagfirullahaladzim. Inilah hadirin rahimakumullah. Zaman ini betul-betul memang sudah, kalau iblis kan sudah tahu zaman ini akhir. Kiamat itu dia punya patokannya. Makanya dia lagi mencari pengikutnya sekarang. Sebanyak-banyaknya digelincirkan, ditipu semuanya. Agar apa tujuannya itu? Ya, menjauh dengan Allah, mendekat dengan iblis nafsunya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, Pak ya? Makanya itu. Jadi kembali kita buka yang pertama dengan taubat. Taubat itu membuka kebutuhan kedekatan kita dengan Allah. Maka dengan taubat ini menghasilkan tubu ilallahi taubatan nasuha, yakni kesadaran yang puncak. Ya Allah, hamba ibadah, hamba sholat, hamba sedekah, hamba memang haji dan umroh, tapi maksiat hamba tidak pernah berhenti, ya Allah. Mata hamba masih senang melihat maksiat, telinga hamba masih senang mendengar dengan maksiat. Ya Rob, kalau bukan Engkau yang memaafkan kesalahan hamba, rasanya antara pahala dengan dosa itu lebih banyak tersimpan dosa dengan maksiat hamba. Mohon maaf ya Allah, maafkan ya Allah. Itu butuh satu. Ini yang paling pertama. Nah, yang kedua, ditingkatkan lagi mentalitas sobat pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ya Rob, gitu ya. Kami tidak pernah merasa memiliki punya amal. Dosa hamba lebih banyak. Jadi aib itu rasanya dilihat oleh Allah. Kita ini kan selama ini punya aib, nggak merasa dilihat oleh Allah. Makanya taubatnya mohon maaf, astagfirullahnya itu mohon maaf, tidak marem. Istighfarnya nggak ke hati. Astagfirullahnya sih fase, tajudnya cakep, makhorijilnya oke. Tapi itu tadi loh, tidak terhujam dalam kolbu kita. Nah makanya ciri manusia yang terhujam dalam kolbu ketika istighfar kepada Allah, merasa butuh, dimaafkan, dimaukan, dan merasa malu. Astagfirullahaladzim. Ya Rob, kalau saudara kami tidak tahu masa lalu kami, kalau istri kami tidak tahu belangnya kami di luar, astagfirullah. Kalau kami seperti laki-laki yang soleh gitu, astagfirullah. Di rumah udah pakai peci, pakai sarung. Di luar kami nggak tahu, ya Allah, pernah melakukan sesuatu, ya Allah. Anak-anak kami nggak tahu kalau bapaknya nggak soleh, walaupun namanya soleh bapaknya ya misalnya. Ini hadirin Allah, maafin ya Allah. Gitu Pak, itu satu. Nah, kalau sudah sampai puncak bahwa kita ini istighfar ini merasa malu, merasa butuh, merasa minta dimaafkan, dikasih sayang oleh Allah, makanya akan naik kepada tingkatan kedua al-wara. Waro itu terpelihara. Ya Allah, bagaimana istighfar saya akan diterima? Kalau kami masih makanan, minuman, pakaian, omongan, penglihatan, terutama hati ya Allah, masih ada kebencian, masih ada masih ada iri, masih ada kadang-kadang sombong, dan lain sifat-sifat kami ya Allah. Ya Allah, benahi diri. Nanti pada sisi tertentu kita akan merasakan, ya Allah, ternyata saya membenahi diri saya dengan saya nggak bisa. Tetap aja saya maksiat, tetap aja saya dosa, tetap aja isinya iri, ya Allah. Nah itu kan, baru kemudian kita lihat, ya udah, kita nggak bisa menyingkirkan maksiat, nggak bisa kita menyingkirkan berbagai macam dosa.
isi hidup kita dengan sesuatu yang positif, ibadah lebih banyak. Yang kedua, belajar husnuzon, baik sangka dengan Allah. Yang ketiganya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, yakin Allah yang bisa memutarbalikan keaiban kita, kejelekan kita dengan kebaikan, itu hanya Allah, ya Rabb, hanya Engkau ya Allah. Nah, barulah hatinya penuh Allah, 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 Allah. Maknanya luas tadi. Artinya sangat luas. Penjabaran sangat kuat yang sudah kita bicarakan. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memuliakan kehinaan kami. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menerangkan kegelapan kami. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan petunjuk dalam kesesatan kami. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyadarkan kebodohan kami. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menghijrahkan maksiat kami dalam taat. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami dunia sampai akhirat. Ya Allah, 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 Allah. Itu doanya banyak. Itu kita sudah ke waro tuh ya, udah mulai itu. Gak banyak putus tuh, banyak hubungan dengan Allah. Masuk baru ke al-fakir. Mau al-fakir, apa yang maksud dengan fakir? Fakir itu ada tapi nggak merasa ada. Punya, nggak merasa punya. Pinter tapi nggak tahu kalau dirinya pinter. Gitu Pak. Ahli ibadah tapi nggak ngerasa ahli ibadah, nggak tahu. Kenapa? Karena dirinya nggak pernah ketika prestasi ya, prestasi kebaikan lahiriahnya itu hatinya tuh nggak diajak tahu gitu Pak. Sukses gitu ya, pinter, diterima masyarakat, terus bisnisnya jalan, ekonominya lagi mapan. Itu kolbunya nggak dikasih tahu, nggak diajak tahu. Kenapa? Karena dia nggak mau tahu. Kenapa? Karena kolbunya sedang sibuknya untuk mengetahui siapa yang telah memberi ini semua. Gitu loh Pak. Ya Rabb, Engkau yang memberikan mudah. Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang memberikan semangat. Engkau yang memberikan sukses. Engkau yang memberikan sesuatu yang jauh jadi dekat. Engkau yang memisahkan sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat jadi ringan. Engkau yang menjadikan sesuatu yang kami ragu jadi yakin. Sebenarnya punya Engkau, sebenarnya milik Engkau, sebenarnya adalah pemberian Engkau. Semua milik Engkau ya Allah. Itu Pak. Jadi sukses, ahli ibadah, dunianya hebat, sukses segala-galanya. Tapi itu tadi, mereka memujinya kepada Allah, menyandarkannya milik Allah. Disitulah kita suksesnya, tapi kita nggak pernah merasa ikut bahwa sukses itu aku, dan nggak pernah tahu sukses diri kita sendiri. Itu Pak nikmat. Jadi Bapak ketika Bapak sukses, Bapak hebat, kehebatan Bapak nggak dipuji, nggak nangis. Emang bukan punya saya? Ya Allah. Bapak berjasa, terus Bapak berjuang. Tiba-tiba kebaikan Bapak dipitnah, senyum. Ya kalau Anda melihat kejelekan saya, ya itu. Saya nggak ngerasa kok baik. Kenapa? Itu. Nah kita ini kan enggak. Semua kebaikan kita ketika kita nggak dianggap baik, marah. Siapa yang ngomong? Astagfirullah. Jadi itulah kita ini. Jadi kolbu kita kenapa belum bisa menyerap ya kemahaperkasaannya Allah Subhanahu wa taala? Karena kita suka ngerebut keperkasaannya Allah. Ngerasa bisa, ngerasa ada, ngerasa kuat, ngerasa mampu, merasakan diri kita tuh udah bersih. Astagfirullahaladzim. Itu yang menjadikan masalah. Lepaskan. Makanya dalam Al-Quran, fakku raqobah, bebaskan dari perbudakan hawa nafsu itu semua. Supaya apa tujuannya? Supaya kita menjadi pilihannya Allah. Itu Pak. Jadi kekasih-kekasihnya Allah. Nah kalau sudah sampai sana, betullah kata Allah, ala aulia Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala aulia Allah kata Allah. Ketahuilah hanya para kekasih Allah. Hanya Pak, selain itu nggak ada. Ala aulia Allah, ketahuilah hanya para kekasih Allah. La khaufun, tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, nggak ada ragu Pak tentang dunia ini. Hebat. Tenang kalau gitu, tentrem. Kalau kita ini masih banyak isinya itu. Ya nggak apa-apa belajar. Pertanyaannya, Pak, kalau saya belajar, saya tertarik tentang ini. Tapi keburu mati saya belum bisa. Tapi ada keinginan belajar. Nah, ini Pak, kelebihannya orang yang mau belajar tentang ilmu Allah, tentang ilmu tauhid.
tentang maha pada Allah. Kata hadis qudsi disebutkan, man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang mati dia dalam menuntut ilmu. Nah ini dia, belum bisa, tapi ada keinginan gitu. Ja'al malakaini fil kubri yu'allimani aliman arifan. Maka akan datang dua malaikat. Siapa malaikat? Jibril bersama Rasulullah. Kemana? Ke dalam kubur. Yu'allimani, dia akan ngajarkan dia fil kubri, di dalam kubur. Yu'allimani aliman, satu dia bikin alim, arifan dia arif. Itu maknanya apa? Makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dibikin pintar, dibikin makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, luar biasa Pak, kalau kita di kuburan disusul oleh malaikat Allah bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena waktu di dunianya memang mengejar ini. Ya Allah, saya pengen jadi hamba-Mu. Ya Allah, saya pengen bisa merasakan indah bersamamu. Ya Allah, bisa biar saya ibadah yang semanis seindah bersamamu. Ya Allah, saya ingin jadi kekasih-Mu. Ya Allah, itu. Makanya gitu, man mata fi talabil ilmi, barang siapa manusia yang mati dalam menuntut ilmu, yu'allimani aliman arifan. Allah mengutus malaikat bersama Rasulullah dalam kubur, dia mengajari. Cuma kalau diajari dalam kubur itu bukan belajar matematik, nausorob, bukan Pak. Mengajari mereka supaya kenal dengan Allah, ma'rifatullah. Kalau sudah sampai ke ma'rifatullah, ya, karena memang ini kan tanggung jawabnya Allah bersama Rasulnya, tergantung apa yang dicari waktu di dunianya sekarang. Makanya alangkah hina Pak, kalau waktu kita yang sebentar hidup di dunia ini, yang kita cari selain Allah, rugi Pak. Rugi, sayang Pak. Tapi kembali lagi, andaikan kita punya sebuah waktu, punya kesadaran, lantas kita sadar untuk mencari ridhonya Allah dalam dunia ini, gitu kan, sampai kepada akhirat, ini adalah alangkah keberuntungan yang sangat luar biasa. Ajak keluarga, ajak anak kita, ajak keturunan kita. Nah, terakhir, kalau gitu sarananya apa Pak? Satu, belajar. Yang kedua, zikir. Dua konsep ini jangan ditinggal. Ada waktunya teori, ini kita menyampaikan tentang kajian, terus kemudian prakteknya apa? Zikir, gitu ya Pak ya. Itulah keberuntungan, kelebihan orang-orang yang mau belajar zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan zikir, munajat pada Allah. Yang merasa belum menghadap kiblat, kita kiblat dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa duwadihi wa dzurriyyati ajmain sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali, thumma ila hadratil kiram sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, ila hadratil kiram sayyidina Hamzah, ila hadratil kiram ya Syiradin Abdul Razzaq Abdul Salam, saya biasan Al-Fadili Syekh Bahauddin An-Nasabandi, ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh. Solillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil kiram ya Allah, khususun hadrati Syekh Mustaqim bin Husain Hizbullah, ila hadratil Syekh Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain, ila hadratil kiram ya Allah Sayyidina Mukarram Syekh Mahmud Syafi'i rahim, Syekh Harir Salahuddin Al-Aib bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain, ila wali walidina wali ikhwanina wali masyayikhina wali muallimina, khususan abina Adam wa ummi Hawa, wali jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul mukarram sayyidina Khadir alaihi salam, sayyidina Jibril alaihi salam, ila hadratil kiram ya Allah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahya minkum wal amwat sulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أفضل ذكر وعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirina min hamdan ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li ma'azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li masyaikhina wa li muallimina lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sabbitna bil iman. Allahumma ya Allah sabbitna bil Islam. Allahumma ya Allah sabbitna bit tauhid. Allahumma ya Allah sabbitna bil ma'rifah. Ilahana ya Allah anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna
a'tina ya Allah mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma ya Allah khudna min ahli la ilaha illallah kama fatahta min ahli la ilaha illallah. Nas'aluka la ilaha illallah wa bihaqqi la ilaha illallah. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wat taqwa wa ahlana min ahlil ilmi wad dzikri wa ahlana min ahlil khair wa la taj'alkun wa iyyakum min ahli syarri wad dhair min ahli salihin salihat dzakirina dzakirat sajidina sajidat wal mujahidina wal mujahidat min ahlil Qur'an min ahli la ilaha illallah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.